Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sering kita mengucapkan, mendengar, dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan, baik dalam umur, keluarga, usaha maupun dalam harta benda. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan itu dan bagaimana untuk memperolehnya? Saudara-saudaraku, untuk memperoleh keberkahan dalam hidup secara umum dan dalam usaha penghasilan secara khusus, terdapat dua syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat pertama yang terpenting agar rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, andai kata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Demikian balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman dan sekaligus menjadi penjelas bahwa orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya tidak akan pernah merasakan keberkahan dalam hidup. Yang kedua, amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hakikat ketakwaan yang menjadi syarat datangnya keberkahan, sebagaimana ditegaskan pada surat Al-A'raf ayat 96 di atas. Saudara-saudaraku, amal soleh membantu mendatangkan keberkahan. Keberkahan juga diraih berkat beberapa amal soleh yang nyata telah kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mensyukuri segala nikmat. Tiada kenikmatan apapun yang wujudnya yang dirasakan manusia, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia untuk senantiasa bersyukur kepadanya dengan cara senantiasa mengingat bahwasannya kenikmatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteruskan untuk mengucapkan alhamdulillah dan selanjutnya menafkahkan sebagian kekayaannya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang telah mendapatkan taufik untuk bersyukur, ia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, sehingga Allah akan senantiasa melipat gandakan kenikmatan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumandangkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur demi kebaikan dirinya sendiri. Imam Al-Qurtubi berkata, manfaat bersyukur tidak akan dirasakan kecuali oleh pelakunya sendiri.
Dengan ini, ia berhak mendapatkan kesempurnaan dari nikmat yang telah ia dapatkan. Dan nikmat tersebut akan kekal dan bertambah. Sebagaimana syukur juga berfungsi untuk mengikat kenikmatan yang telah didapat serta menggapai kenikmatan yang belum tercapai. Yang kedua, membayar zakat atau sedekah. Zakat, baik zakat wajib maupun sunnah atau sedekah, merupakan salah satu amalan yang menjadi faktor yang dapat menyebabkan turunnya keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 270. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun. Kemudian salah satunya berkata atau berdoa, Ya Allah, berilah pengganti bagi mereka orang yang berinfak. Sedangkan yang lain berdoa, Ya Allah, timpakanlah kepada orang yang kikir atau tidak berinfak kehancuran. Yang ketiga, bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi dan tidak serakah. Yang ketiga, bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi dan tidak serakah. Sifat qanaah dan lapang dada dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kekayaan yang tidak ada bandingannya. Dengan jiwa yang dipenuhi dengan qanaah dan keridhaan dengan segala rezeki yang Allah turunkan untuknya, maka keberkahan akan datang kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha tinggi akan menguji setiap hambanya dengan rezeki yang telah Ia berikan kepadanya. Barang siapa ridho dengan pembagian Allah, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rezeki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridho atau tidak puas, niscaya rezekinya tidak akan diberkahi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kehormatan agama dan diri dalam setiap usaha yang ditempuhnya guna mencari rezeki, sehingga seorang muslim tidak akan menempuh melainkan jalan-jalan yang telah dihalalkan dan dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sebagaimana perbuatan dosa menjadi salah satu penyebab terhalangnya rezeki dari pelakunya, maka sebaliknya taubat dan istighfar merupakan salah satu faktor yang dapat mendatangkan rezeki dan keberkahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam beserta kaumnya. Dan Hud berkata, Hai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb-mu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan atasmu hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Akibat kekufuran dan perbuatan dosa kaum Ad, berdasarkan keterangan para ulama tafsir, mereka ditimpa kekeringan dan kemandulan, sehingga tidak seorang pun wanita yang bisa melahirkan anak. Keadaan ini berlangsung selama beberapa tahun lamanya. Oleh karena itu, Nabi Hud alaihissalam memerintahkan mereka untuk bertaubat dan beristighfar. Sebab dengan taubat dan istighfar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan dan memberi karunia mereka anak keturunan. Yang kelima, menyambung tali silaturahmi. Di antara amal soleh yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup, yaitu menyambung tali silaturahmi. Ini merupakan upaya
menjalin hubungan baik dengan setiap orang yang terkait hubungan nasab dan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang untuk dilapangkan atau diberkahi rezekinya, atau ditunda atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia bersilaturahim. Yang dimaksud dengan ditunda ajalnya ialah umurnya diberkahi, diberi taufik untuk beramal saleh, mengisi waktunya dengan berbagai amalan yang berguna bagi kehidupan di akhirat, dan ia terjaga dari menyia-nyiakan waktunya dalam hal yang tidak berguna, atau menjadikan nama harumnya senantiasa dikenang orang, atau benar-benar umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mencari rezeki dari jalan yang halal merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya keberkahan harta ialah memperolehnya dengan jalan yang halal. Salah satu yang mempengaruhi keberkahan ini ialah praktek riba. Perbuatan riba termasuk faktor yang dapat menghapus keberkahan. Yang ketujuh, bekerja saat waktu pagi. Di antara jalan untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menanamkan semangat untuk hidup sehat dan produktif, serta menyingkirkan sifat malas sejauh-jauhnya. Caranya, senantiasa memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang berguna dan mendatangkan kemaslahatan bagi hidup kita, termasuk waktu yang baik untuk memulai bekerja dan mencari rezeki ialah waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjatkan doa keberkahan karena beliau mendoakan keberkahan pada waktu pagi ini agar seluruh umatnya memperoleh bagian dari doa tersebut. Contoh lain dari keberkahan waktu pagi adalah sebagaimana yang masih banyak lagi amalan-amalan yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Saudara-saudaraku, terima kasih yang telah mendukung video motivasi ini dan subscribe. Semoga kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan tersebut kembali kepada kalian juga. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.